Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan memaparkan satu perusahaan yang terlibat pada kasus kecurangan laporan keuangan untuk memenuhi salah satu tugas besar pada mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heriantono. Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE mengungkapkan bahwa kecurangan atau fraud itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu adalah korupsi, yang kedua kecurangan laporan keuangan, dan yang ketiga adalah penyalahgunaan aset. Nah, dalam pemaparan video kali ini saya akan membahas perusahaan yang terlibat pada kasus kecurangan laporan keuangan. Sebelum kita membahas mengenai kasus kecurangan laporan keuangan pada perusahaan, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan adalah suatu kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang dapat merugikan pihak ketiga, baik itu investor maupun kreditor. Kecurangan laporan keuangan ini dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Xerox Corporation. Xerox Corporation merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak pada bidang penjualan digital office equipment seperti misalnya mesin fotokopi, scanner, proyektor, dan berbagai peralatan kantor lainnya. Xerox Corporation ini didirikan pada tahun 1903 di Stanford, Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, Xerox akhirnya menemukan suatu teknologi yang bernama elektrofotografi atau serografi. Serografi ini merupakan teknologi revolusioner di bidang fotografi. Pada tahun 1948, Xerox akhirnya mengumumkan merek dagangnya. Dan tahun yang sama juga, Xerox ini selalu melakukan inovasi-inovasi untuk keberhasilan di bidang perusahaannya tersebut, seperti itu. Nah, di tahun 1959, Xerox berhasil mengeluarkan satu produk yaitu mesin fotokopi kertas otomatis, kertas polos otomatis yang dinamakan dengan Xerox 914. Di tahun yang sama, mesin fotokopi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dan diperjualbelikan secara publik gitu. Keberhasilannya diungkapkan pada tahun 1961 yaitu dengan Xerox menawarkan saham perdananya di Bursa Efek New York pada tahun 1961. Xerox Corporation sebagai salah satu perusahaan yang mendukung produk yang hemat energi ini juga tidak terlepas dari yang namanya skandal. Pada era tahun 2000-an, tepatnya tahun 2002, SEC atau Securities and Exchange Commission sebagai badan independen Amerika Serikat yang mengatur atau mengawasi mengenai implementasi perdagangan efek di Amerika Serikat melayangkan komplain kepada Xerox Corporation. Komplain apa? Komplain bahwa Xerox ini telah melakukan penipuan publik, telah menipu masyarakat banyak gitu mengenai laporan yang diterbitkan. Jadi laporan yang diterbitkan oleh Xerox itu merupakan laporan yang telah dimanipulasi. Jadi manajemen Xerox Corporation juga dituduh ikut andil dalam melakukan manipulasi tersebut. Manipulasinya itu apa sih? Manipulasinya itu memanipulasi pendapatan. Jadi pendapatan dicatat tidak sesuai dengan pendapatan yang didapat sebenarnya. Jadi angkanya telah dimanipulasi dan itu sudah diterbitkan ke SEC. Pencatatan pendapatannya ini tidak dicatat sebagai tidak dimanipulasi dengan pencatatan penjualan gaib, melainkan mencatat pendapatan pada waktu yang tidak tepat. Gitu. Jadi misalnya ada satu customer yang melakukan kontrak untuk melakukan sewa mesin fotokopi kepada Xerox. Pada saat ditandatanganinya dokumen,
pada saat itu juga Xerox mengakui seluruh pendapatan sewa tersebut gitu. Jadi harusnya kan kalau misalkan dia bayar DP dulu ya udah dibayar aja, diakui sebagai pendapatannya tuh yang sebesar dibayarkan aja. Tapi ini tuh enggak diakui pendapatan secara keseluruhan itu dicatat pada di tanda tangan ini dokumen tersebut. Padahal harusnya uang yang diterimanya aja yang diakui sebagai pendapatan. Metode seperti itu sebenarnya bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat itu yaitu GAAP. Jadi GAAP itu mengharuskan penjualan atas sewa itu dilakukan atau diakui bertahap sepanjang selama waktu kontrak sewa tersebut, bukan diakui sekaligus. Jadi akibat tindakan tersebut, Xerox mencatat kelebihan pendapatan itu sampai kurang lebih 3 miliar USD, sehingga meningkatkan pendapatan sebelum pajak senilai 1,5 miliar USD. Xerox ini nekat melakukan tindakan tersebut karena ingin mencapai standar pasar saham Wall Street gitu. Jadi Xerox ini melakukan manipulasi secara halus kinerja perusahaan yang sebenarnya tidak seperti itu, dimanipulasi secara halus untuk dapat meningkatkan citranya, untuk dapat menarik para investor untuk dapat berinvestasi pada perusahaan tersebut gitu. Akibat kejadian tersebut, nilai saham Xerox ini turun sebesar 28%, dan Xerox juga melakukan penukaran long term bond atau obligasi jangka panjangnya yang jatuh tempo di tahun 2009 hanya sebesar 70% dari nilai obligasinya gitu. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap pasar saham, dan juga investor pada Xerox Corporation ini juga pasti akan bertanya-tanya, kinerja dari Xerox ini gimana sih, kok bisa melakukan manipulasi dengan segitu besar dan segitu percaya dirinya mereka melakukan manipulasi dan bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat itu gitu. Di tahun 1999 saham Xerox anjlok, turun banget dari yang 64 USD per lembar jadi hanya senilai 3,81 dolar USD gitu kan. Nah, Xerox ini tuh atas kasus ini ya, Xerox ini tuh tidak melakukan pembelaan ataupun tidak membenarkan bahwa mereka melakukan manipulasi gitu, tapi mereka setuju untuk membayar denda atas tuntutan yang dilayangkan oleh SEC sebesar 10 juta USD dan merevisi laporan keuangannya pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari Xerox melakukan kecurangan tersebut? Apa penyebabnya? Sebenarnya penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, yang paling sangat menyebabkan hal ini terjadi yaitu adalah untuk menarik minat para investor. Jadi untuk menarik minat para investor, mereka rela melakukan manipulasi dan pelanggaran terhadap standar akuntansi untuk menarik para investor. Jadi perusahaan saya punya bisa menghasilkan keuntungan segini besar loh gitu, ayo dong investasi di perusahaan kami seperti itu. Nah, yang kedua adalah meningkatnya iklim persaingan. Meningkatnya persaingan dan kompetitor asing juga semakin meningkat, sehingga Xerox juga memiliki ketakutan untuk terhadap hal tersebut gitu. Bisa nggak ya bersaing gitu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menciptakan dan menjual produknya dengan sebaik mungkin dan mendapatkan modal yang banyak untuk operasionalnya. Yang ketiga adalah perubahan lingkungan bisnis pada industri yang sejenis. Itu juga dapat menyebabkan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Xerox Corporation ini. Gitu. Jadi perusahaan publik berlomba-lomba untuk melakukan atau untuk mempertahankan bisnisnya gitu. Jadi dengan segala cara mereka lakukan untuk dapat mempertahankan bisnisnya dan memperoleh dana operasional dari
pihak luar, baik itu investor maupun kreditor. Seperti itu. 3 faktor tadi itu adalah faktor eksternalnya. Nah, gimana faktor internalnya? Ada nggak? Ada. Faktor internalnya itu ada faktor internal dari penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan Xerox Corporation ini adalah manajemen seniornya itu sendiri, manajemen senior dari Xerox Corporation. Jadi manajemen senior ini memanfaatkan kesempatan untuk dapat melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan dan melakukan penyimpangan atas standar akuntansi yang berlaku. Kalau tadi udah dari sisi manajemen Xerox Corporation-nya, gimana dari sisi auditornya? Jadi auditor atau KAP yang menandatangani kontrak dengan Xerox Corporation pada periode yang bersangkutan, yaitu adalah KPMG. KPMG ini tidak melanggar aspek-aspek yang mengancam independensi auditor eksternal seperti self-interest, self-review, advokasi, dan lain sebagainya. Melainkan KPMG ini melalaikan sikap skeptisnya sebagai auditor eksternal gitu. Padahal sikap skeptis ini tuh penting kan dalam audit laporan keuangan. Jadi sebagai auditor eksternal harusnya selalu mempertanyakan angka-angka yang disajikan sama manajemen. Kayak misalkan disajikan laporan keuangan pada periode yang bersangkutan, disajikan angka pendapatan sebesar sekian. Harusnya sebagai auditor lebih kritis dan lebih sensitif terhadap angka yang disajikan. Kok bisa sih dapat pendapatan sebesar ini? Ada nggak buktinya? Ada nggak buktinya, bener nggak? Ya coba lihat sini buktinya gitu. Jadi bukan menuduh, melainkan lebih ke waspada akan adanya hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak gitu. Ada untuk lebih waspada akan terjadinya hal-hal yang bisa dikatakan sebagai fraud atau kecurangan seperti itu. KPMG itu sudah tidak skeptis, sudah gitu dia justru menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Xerox Corporation pada tahun 2001 itu telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Padahal nyatanya laporan keuangan yang disajikan itu nggak sesuai dan justru malah keciduk fraud gitu, ketahuan melakukan kecurangan atas pengalokasian pendapatan leasing atau sewa guna usaha yang salah gitu. Untuk perusahaan yang bergerak pada bidang office equipment seperti Xerox, angka pada lease equipment itu bernilai sangat besar karena emang pendapatannya tuh dari situ gitu. Peran KPMG pada Xerox ini, dia punya peranan yang sama dengan manajer lapangan dari Xerox gitu. Dia juga mempertanyakan mengenai kewajaran dari praktik akuntansi yang dilakukannya. Wajar nggak sih kita nyatet seperti itu? Boleh nggak sih sebenarnya? Dan pihak KPMG juga udah mendiskusikannya dengan manajemen senior, tapi pihak KPMG tidak berhasil membujuk manajemen senior dari Xerox Corporation untuk merubah praktik akuntansinya. Jadi pihak KPMG juga mengizinkan aja gitu, ya udahlah, lakuin aja dengan beberapa pengecualian gitu. Manipulasi laporan keuangan ini nggak mudah ditemukan oleh auditor, apalagi auditornya juga memiliki peranan dalam merekayasa laporan keuangan juga gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan manajemen risiko? Dari paparan yang telah disebutkan tadi dapat diketahui bahwa Xerox Corporation ini tidak mempetakan manajemen risikonya dengan baik gitu. Jadi mereka tuh nggak siap sama yang namanya persaingan gitu, karena Xerox ini pada tahun 1970-an mereka lebih memperhatikan undang-undang yang mengatur mengenai penggabungan industri daripada mengikuti pasar dalam negeri maupun luar negeri gitu. Jadi mereka tuh nggak sadar kalau misalkan suatu saat nanti pasti ada namanya persaingan gitu. Mereka nggak sadar akan hal itu.
mereka sadar-sadar pada akhir dekade mereka baru sadar bahwa wah, pesaingnya udah banyak loh gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan Jepang juga mengikuti persaingan dari industri yang sama yang menyerang konsumen menengah ke bawah. Terus ada juga perusahaan-perusahaan domestik menyerang konsumen menengah ke atas atau tingkat tinggi seperti itu. Perusahaan-perusahaan Jepang justru menjual mesin-mesin fotokopi itu di bawah harga yang ditawarkan oleh Xerox. Jadi menawarkan harga yang lebih murah daripada Xerox gitu. Namun dengan cepat pemimpin dari Xerox ini melakukan revitalisasi atas persaingan tersebut. Jadi pemimpin Xerox ini melakukan yang namanya leadership through quality sebagai penanda bahwa usaha yang kompetitif dengan melibatkan karyawan, dan Xerox juga ingin membuktikan bahwa dengan harga yang segitu kita tuh menawarkan produk yang sangat berkualitas. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan cost of framework gitu? Sistem pengendalian manajemen dari Xerox itu sudah dinilai baik. Apa aja sih kunci-kuncinya? Kenapa bisa dinilai baik? Yang pertama yaitu keselarasan tujuan. Jadi dengan adanya persaingan yang cukup ketat itu membuat Xerox mau tidak mau harus memformulasikan kembali bagaimana cara mereka harus mendapatkan pangsa pasar kembali. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa orang-orang dalam organisasi Xerox itu memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Merebut pangsa pasarnya kembali. Selain itu yang kedua adalah adanya perangkat atau kerangka bagi penerapan strategi. Yang ketiga yaitu adanya ukuran kinerja keuangan atau finansial dan non finansial. Dan yang terakhir adalah bantuan dalam pengembangan strategi baru. Jika dikaitkan dengan kode etik dan etika profesi, sudah jelas Xerox Corporation ini sudah melanggar kode etik yang seharusnya gitu. Kenapa kok bisa? Bisa karena Xerox tidak mengikuti apa yang GAAP bilang, apa yang standar akuntansi pada saat itu bilang, dia nggak turutin gitu. Harusnya GAAP tuh bilang gini, pengakuan pendapatan untuk pendapatan leasing itu dilakukan secara bertahap, diakui secara bertahap. Tapi Xerox mengakui sekaligus pada saat penandatanganan kontrak. Hal itu sudah menggambarkan bahwa Xerox tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh GAAP. Selain itu, KPMG juga tidak melakukan etika profesinya dengan baik. Kenapa? Dia tidak skeptis mengenai laporan yang disajikan oleh Xerox Corporation. Harusnya auditor itu harus skeptis kan, harus dapat mengungkapkan bahwa angka ini tuh nggak wajar, angka pendapatan itu tuh nggak wajar, kok bisa diakui sebesar itu, dari mana asalnya, kayak gitu. Jadi auditornya juga tidak menaati kode etik yang sudah ditetapkan, Xeroxnya juga sama, sehingga keduanya juga sama-sama salah, tidak memperhatikan kode etik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya akan dibahas adalah bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan oleh auditor. Dari paparan kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Xerox Corporation, maka auditor dapat melakukan pencegahan untuk tidak terjadi hal yang serupa di masa depan atau ke depannya. Apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang dapat mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan. Yang pertama yaitu mengkaji sistem pengendalian internal suatu entitas. Yang kedua adalah mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apalagi hal-hal yang terkait dengan transaksi-transaksi pada suatu entitas. Yang ketiga adalah membedakan faktor kelemahan dan kelalaian yang dapat menimbulkan kesalahan yang mengacu yang menyerempet pada fraud atau kecurangan.
Terus yang keempat adalah berhati-hati terhadap prosedur, praktik, dan kebijakan manajemen. Yang kelima adalah dapat menetapkan besarnya kerugian dan membuat laporan atas kerugian yang dihasilkan dari kecurangan yang dilakukan. Yang keenam adalah mampu melakukan penelusuran dokumen-dokumen transaksi. Ketujuh yaitu mencari dokumen pendukung untuk transaksi yang terkait. Yang kedelapan adalah mereview dokumen transaksi tersebut. Dan yang terakhir adalah menguji jalannya implementasi etika organisasi dalam pencegahan terjadinya fraud pada suatu entitas atau perusahaan. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.